Waktu terus berjalan, anak Anda terus bertambah umur. Sesuai hukum alam, apapun yang dia ulang-ulang kerjakan tiap hari akan menjadi kebiasaannya. Otak tidak pilih kasih dalam hal ini. Kebiasaan buruk dan kebiasaan baik sama-sama bisa menguat, dan makin kuat suatu kebiasaan, makin sulit kelak untuk diubah. Kalau Anda tidak mau menuai hari-hari penuh badai di depan, sing-singkan lengan baju sekarang juga. Berkomitmenlah 100% untuk melakukan habit training. Tanpa komitmen 100% ini, berarti level Anda hanya sekadar berharap dan berdoa. Kebiasaan terbentuk karena adanya isyarat atau cue, tindakan berulang atau rutin, dan imbalan atau reward, serta munculnya hasrat atau craving. Craving hanya akan muncul setelah lingkaran ini cukup lama diulang-ulang. Artinya, sebagai habit trainer, tugas utama Anda adalah mengawal agar anak bisa mengulang-ulang tindakan baik terus-menerus tanpa jeda sampai tindakan itu ia anggap bagian wajar dari kehidupannya. Repetisi, repetisi, repetisi. Pengulangan, pengulangan, pengulangan. Itu fokus utama Anda. Karakter anak akan terbentuk sebagai efek samping yang mengikutinya. Bagaimana memastikan agar anak mengulang tindakan baik tanpa jeda satu kali pun? Di sini Anda butuh rencana. Punya rencana yang bagus adalah separuh dari keberhasilan. Maka sekarang, ambillah selembar kertas dan mulailah merancang rencana latihan kebiasaan baik anak. Apa saja yang harus ada dalam rencana latihan kebiasaan baik anak? Pertama, rumuskan secara konkret kebiasaan baik apa yang mau Anda latihkan. Gunakan teknik intensi implementasi. Hindari kalimat abstrak seperti anak suka membaca. Ganti dengan kalimat konkret seperti tiap pukul 7 malam, anak membaca satu buku bermutu selama minimal 30 menit. Rumusan yang konkret akan memudahkan Anda untuk mengevaluasi apakah hari itu anak sudah melakukan kebiasaan baiknya atau belum. Kedua, rumuskan bagaimana membuat anak ingat melakukan kebiasaan itu. Apa isyarat indrawi yang bisa dipakai untuk membantu anak ingat? Misalnya, menyalakan alarm setiap pukul 7 malam. Tandanya anak harus memulai sesi membaca. Atau menempelkan poster besar di dinding kamarnya dengan tulisan sesi membaca setiap pukul 7 malam. Ketiga, rumuskan bagaimana membuat anak mudah melakukan itu. Misalnya, agar anak bisa fokus membaca, maka TV tidak boleh dinyalakan pada sesi membaca. HP harus disingkirkan dari hadapannya, dan suasana rumah dikondisikan agar tenang. Bisa juga diatur supaya Anda juga membaca buku pada jam yang sama, sehingga anak mendapatkan atmosfer yang mendukung. Keempat, inventarisasi semua kendala yang mungkin muncul dan menghalangi proses latihan. Lalu, siapkan antisipasinya. Misalnya, ada teman mendadak datang berkunjung pada sesi membaca anak. Antisipasinya, kegiatan membaca tetap dilakukan sebelum tidur, meski hanya 5 menit, agar rutinitasnya tidak putus. Atau anak jatuh sakit. Antisipasinya, Anda yang membacakan buat anak tinggal mendengar, dan seterusnya. Setelah memikirkan semua kendala dan antisipasinya, modifikasilah rumusan kebiasaan baiknya agar realistis. Misalnya menjadi, tiap pukul 7 malam, anak membaca satu buku bermutu selama minimal 30 menit, asal tidak ada situasi tak terduga pada jam itu. Kelima, rumuskan bagaimana agar anak termotivasi melakukan itu. Yang paling mudah adalah menyiapkan habit tracker. Berikan tanda centang atau silang di setiap hari anak berhasil melakukan kebiasaan baiknya. Ini akan membuat anak bisa melihat kemajuannya sendiri dari hari ke hari. Setelah selesai merancang rencana, ambillah waktu untuk melakukan sosialisasi atau briefing kepada anak. Jelaskan ke anak poin-poin di lembar rencana latihan kebiasaan baik. Mintalah umpan balik dari anak dan sempurnakanlah rancangannya bersama-sama. Nah, sekarang Anda sudah punya rencana yang bagus. Tinggal mendisiplin diri untuk mengawal pelaksanaannya. Disiplin itu pedang bermata dua.
Agar berhasil menjadi pelatih kebiasaan-kebiasaan baik anak, Anda sendiri harus melatih diri punya kebiasaan melatihkan kebiasaan baik. Anda harus menaklukkan keraguan, sikap pemarah, dan kemalasan agar bisa menjadi habit trainer yang tegas, kalem, dan konsisten. Anda dan anak akan bertumbuh bersama dalam proses ini.